Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian. Kali ini aku akan membahas tentang hantu atau sosok gaib yang sering terlihat oleh kita. Seperti kuntilanak, pocong dan lain-lain. Siapakah sebenarnya sosok hantu tersebut? Apakah penjelmaan jin? Atau ada rahasia di balik itu semua? Kali ini aku akan menyingkap rahasia di balik sosok gaib tersebut. Kita sebagai manusia kadang tidak menyadari bahwa di dalam diri kita ada sosok gaib yang sering mengintai diri kita, yaitu sosok jin korin. Jin korin ini bisa berbentuk apa saja, tetapi karena yang diincar adalah diri kita, maka ia merubah dirinya menjadi seperti kita. Dialah yang kelak akan dipanggil sebagai aku, yang ada di dalam diri kita. Di dalam ilmu sukma raga, kita sering mendengar, ada seseorang yang bisa mengeluarkan rohnya dari tubuhnya, lalu menembus ke alam sebelah. Tetapi sebenarnya roh manusia tidak bisa lepas dari tubuh badaniahnya, karena roh manusia itu melekat erat dengan jasad manusia, hanya malaikat Israel saja yang bisa memisahkan roh dengan jasad manusia. Jika kita mendengarkan cerita tentang terpisahnya roh dan jasad, maka terasa sakitnya tidak terkirakan, sangat sakit sekali. Lalu bagaimana ilmu sukma raga bisa mengeluarkan rohnya dan keluar dari jasad manusia? Sebenarnya yang disebut roh itu tidak lain adalah jin korin, yang sudah bersatu dengan sukma manusia. Bisa dibilang sukma itu adalah nyawa manusia yang berpindah dari roh manusia ke dalam jasad jin korin. Sehingga tanpa sadar seolah-olah manusia bisa pergi dari tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu manusia harus mengenal aku, yang ada di dalam dirinya. Sang aku akan berkata, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kita adalah satu. Kemudian mereka pun sepakat, mereka pun menjadi satu, yaitu two in one. Ini adalah konsep dasar dari manunggaling Kaulo Gusti. Ini adalah tipu daya dari bangsa jin, mereka pada awalnya akan mengikuti keinginan manusia. Tetapi jin korin itu sedang mencari kesempatan. Pada saat manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka kekuatan jin itu akan kembali. Dan dengan cepat dia akan merampas, dan membawa lari sukma manusia yang sedang menanti ajalnya. Jika seseorang yang sedang sakaratul maut dan keimanannya lemah, maka jin korin itu bisa menguasai sukmanya, dan menjadikan tawanannya, menjadikan budaknya bahkan sampai menyiksa sukma manusia di alam jin. Jin korin bisa menguasai sukma manusia, yang melakukan perbuatan bunuh diri, atau kecelakaan, atau manusia yang dikorbankan menjadi tumbal. Lalu bagaimana dengan jasad manusia yang sukmanya diambil oleh jin korin? Malaikat Israel tetap akan mencabut roh dari jasadnya, dan roh itu dalam keadaan tidur atau mati suri, lalu roh itu dibawa ke alam barzah dan tertidur menunggu sukmanya kembali. Jika sukmanya kembali, maka roh tersebut akan bangun, dan perhitungan alam barzah pun dimulai. Jika jin korin yang menguasainya wafat, maka sukma manusia yang dikuasainya itu akan kembali ke alam barzah. Atau sukma manusia itu tetap dikuasai oleh jin-jin yang lain. Jadi hantu itu ialah jasadnya jin korin, tetapi sukmanya manusia yang dikuasai oleh jin korin. Bagaimana menyelamatkan sukma manusia yang dikuasai jin korin? Jika kita mengenal sukma tersebut, maka kita mendoakannya, agar diberikan jalan menuju alam barzah, dan kembali kepada rohnya yang sedang tertidur. Dalam agama Islam ada istilah selamatan 3 hari, 7 hari, 25 hari, 50 hari, 100 hari dan kemudian setahun. Mungkin ini juga bisa memberikan jalan ke alam yang seharusnya. Sekian, wassalam.